Hari ini kita akan masuk pada pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua dengan tema itu batu alam ya. Semua bisa lihat tampilannya? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya. Oke. Jadi batu alam adalah semua ya. Semua bahan yang menjadi kerak bumi dan merupakan suatu agregat mineral-mineral yang telah mengeras akibat proses secara alamiah, seperti membeku, pelapukan, pengendapan, dan adanya proses kimia ya. Di sisi ini mungkin bisa melihat ya. Di sini ya. Ini adalah lapisan-lapisan bumi. Ada lapisan-lapisan bumi yang pada umumnya dia terbagi atas 4 bagian ya. Yang pertama ada inti bumi, kemudian ada inti luar bumi, ada mantel, dan ada kerak bumi. Kerak bumi itu terbagi lagi atas 2, itu ada kerak benua dan ada kerak samudra. Kalau kerak samudra itu adalah lautan lepas dan kerak benua itu adalah pulau-pulau yang ada di atas bumi ini. Contoh misalnya benua Asia, ya, benua Amerika, Eropa, dan Australia dan sebagainya ya. Kemudian apabila ini diperbesar, maka akan muncul lagi ya. Kita melihat ini ada potongan di sini. Nah, ada inti dalam, inti luar, ada mantel bawah, dan ada mantel atas. Berikutnya ada astenosfera, itu adalah bagian di dalam tanah ya. Nah, kenapa ini ada mantel luar dan mantel atas dan mantel bawah? Di lapisan inilah ya air berada. Makanya pada umumnya orang kalau macam misalnya menggali airnya atau menggunakan sumur bor dengan istilah sumur dalam, itu bisa mencapai sampai 1000 meter ke bawah ya, 1000 kilo ke bawah. Karena di atas lapisan mantel ini disinilah banyak air mengendap. Nah, tapi kita tidak jauh sampai ke sana karena yang kita akan diskusikan itu adalah bagian kerak bumi saja, bagian ini ya. Nah, di bagian ini itu ada pelapukan, pembekuan, pengendapan, dan ada proses kimia. Jadi perhatikan ke sini atau perhatikan ke slide-nya bahwa batu itu terbentuk karena adanya pelapukan. Contoh misalnya ada sebuah bongkahan ya, bongkahan yang sangat besar. Anggap misalnya sebuah gunung. Gunung ini itu adalah sebuah batuan yang besar. Ketika dia melapuk, maka dia akan pecah-pecah dengan sendirinya. Sehingga jadilah sebuah batu yang kecil-kecil ya. Nah, sehingga kita bisa dapat gunakan. Nah, ada juga yang pernah bertanya, bilang kenapa ada batu kalau macam misalnya di sungai, dia itu batunya berbagai macam jenis ada. Tergantung dari ukurannya ya. Ada batu kerikil, batu sedang, dan batu yang besar. Ya, bahwa kondisinya untuk batu di sungai awalnya itu semua batu-batu yang sangat besar. Setelah itu dia terpecah-pecah karena adanya arus air yang memecah batu tersebut atau membentur antara batu satu dengan yang lain sehingga dia pecah karena adanya desakan dari air. Batu pecah-pecahan itu akan terjadi yang namanya proses alami sehingga terjadi pengikisan dan dia menjadi bentuk bulat ya, seperti itu adanya.
Kemudian ada proses juga proses namanya pengendapan ya. Misalnya batu-batu purba, batu yang sudah lama ada di situ, kemudian dia terendap lama-lama, kemudian dia itu kelihatan bahwa di atasnya itu banyak tanah yang menutupinya. Batu itu bisa diambilnya dengan cara digali. Mungkin kalau macam misalnya ada di mahasiswa itu sering ke lapangan, sering mendapatkan yang namanya batu yang mengendap, dalam artian batu yang tertimbun di dalam tanah. Dan adapun dia batu lain itu adalah batu proses kimia itu nanti yang akan kita masuk sampai ke sana ya. Bagaimana prosesnya batu terbentuk dengan secara kimiawi. Berikutnya, unsur-unsur yang membentuk batuan yang merupakan lapisan kerak luar bumi antara lain adalah ada oksigen, ada silisium ya, ada aluminium, ada besi, kalsium, natrium, kalium dan magnesium. Jadi perhatikan ke sini ya. Unsur-unsur inilah yang paling umum kita gunakan atau maksudnya kita temukan di dalam sebuah batu. Makanya itu biasa kalau orang bertanya bilang, kenapa di sana banyak kandungan emasnya ya? Itu lain lagi jenisnya. Batu yang mengandung emas itu sudah ada, pasti ada ferrit dan simentit di dalamnya. Tapi di sini kita tidak masuk sampai ke sana karena pada umumnya untuk mata kuliah ini kita akan membahas itu adalah batu yang dapat digunakan untuk ornamen-ornamen atau untuk bangunannya yang biasa kita gunakan sebagai mahasiswa teknik sipil. Berikutnya, jenis-jenis batu alam ya. Jenis batu alam menurut proses dan kejadiannya. Yang pertama adalah batuan beku, yaitu batuan alam yang terjadi karena magma. Magma itu berasal dari perut bumi ya, atau berasal dari inti bumi, mendapat tekanan dari dalam karena pengaruh panas ya. Kemudian bentuk cair ke permukaan karena pengaruh udara dingin, cair ini akan membeku dan menjadi sebuah batu. Contohnya adalah vulkanik, obsidian, perlit, adensit, balat, dan lain-lain. Jadi ini adalah prosesnya ya. Yang ini adalah proses di mana batu itu terbentuk. Jadi ada magma dari dalam yang membuat tekanan keluar karena dia pengaruh panas, maka dia menekan keluar. Jadi semua material-material yang ada di sekitar sini itu akan terdorong keluar oleh panas. Setelah dia sampai keluar, dia menyembur keluar, maka dia mengeras dengan adanya proses alamiah. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah batuan bekas magma atau batuan yang bekas dari dalam perut bumi. Setelah dia mengeras, dia bentuknya seperti ini ya. Ini banyak di gunung-gunung Jawa ya. Kalau di sini nih kayaknya sudah tidak ada. Pernah juga ada mahasiswa bertanya sama saya bilang, apakah ada ada gunung berapi di Sulawesi Selatan. Saya bahasakan bahwa menurut ilmu geologi, apabila dalam suatu daerah itu ada sebuah danau, maka daerah tersebut pernah memiliki sebuah gunung api. Gunung ini meletus sekitar ribuan tahun yang lalu sehingga menimbulkan atau menjadikan sebuah lubang yang kita kenal dengan istilah danau ya. Jadi itu pada umumnya. Jadi kalau macam misalnya ada di mahasiswa besok ada yang bertanya bilang, apakah kita di Sulawesi Selatan ini ada gunung api? Bilang pernah ada ya. Tapi itu terjadi selama ribuan tahun yang lalu. Cuman perhatikan ke sini ya. Magma ini terjadi atau gunung ini bisa meletus
karena daerah sekitar yang ada di atas itu sudah tidak bisa lagi mendukung panas matahari yang tembus masuk ke dalam. Sehingga magma yang ada di dalam ini itu akan berusaha untuk keluar karena adanya pengaruh panas dari luar. Makanya itu biasanya diharapkan ya, usahakan saja bahwa daerah kita itu jangan sampai gundul hutannya, karena salah satu tujuannya ini adalah jangan sampai magma yang ada di bawah itu bisa berpengaruh terhadap panas sehingga dia menekan untuk keluar ya. Selain salah satunya juga itu bisa bisa menangani ya masalah banjir dan erosi ya. Berikutnya, kenapa macet-macet ini? Ya. Masih jenis-jenis batuan sedimen atau batuan endapan, yaitu terjadi karena pengerasan ya. Pengaruh cuaca terbawa arus sungai kemudian terendap pada dasar sungai, danau atau laut. Contoh batuan sedimen adalah batu kapur, gamping, batu bara dan lain-lain sebagainya. Contohnya seperti ini ya. Mungkin yang biasa di kampung mungkin biasa melihat. Batu sedimen itu adalah yang ada di pinggir-pinggir sini ya. Ini semua. Jadi ini adalah batuan sedimen. Yang paling umum kita lihat itu kalau macam misalnya kita ada di sekitar jembatan miring, di sana biasa melihat kalau kita melihat ke bawah banyak batuan, nah itu namanya adalah batuan sedimen, ya. Nah. Berikutnya batuan metafor atau batuan alihan ubahan ya. Contohnya seperti ini ya. Maksudnya di sini adalah batuan ubahan karena dia itu terjadi sampai berlapis-lapis ya. Kalau melihat seperti ini kita bisa melihat bentuk sama dengan yang ada dalam kondisi batang pohon. Di batang pohon itu memiliki konturnya hampir sama seperti ini, dan setiap batuan ini memiliki pertambahan tahun. Contoh misalnya, setiap kontur yang ada di sini itu akan selalu ditambahi oleh batuan-batuan yang lain atau material-material yang lain. Tetapi ingat, ini tidak terjadi dalam waktu yang sebentar. Ini terjadi pada saat mencapai ratusan sampai ribuan tahun ya, sehingga dia menjadi seperti ini. Kalau macam misalnya ada rekan-rekan mahasiswa sering masuk gua, akan sering ketemu dengan batu-batuan seperti ini ya, karena melihat bagaimana proses batu itu terbentuk. Awalnya mungkin seperti batu kasti besarnya, sampai sekian ribu tahun sehingga bisa menjadi besar, menjadi ukurannya seperti bola kaki ya, karena adanya endapan-endapan yang melekat pada batu tersebut sehingga dia menjadi sebuah batu yang sangat besar. Nah, kalau macam misalnya melihat kontur marmer seperti itu juga adanya ya. Tetapi kontur marmer itu dia tuh telah berproses selama ribuan tahun ya. Jadi bukan misalnya hari ini jadi, tidak. Nah, jadi dia itu adalah batuan alihan atau batuan ubahan yang terjadi karena proses alamiah. Berikutnya, ini jenis-jenis batuan dan tegangannya ya. Kalau kita sebagai anak teknik ini harus bisa dipahami. Beda tegangan sama beda tekanan ya. Tekanan itu hantaman dari atas, tegangan itu adalah ditarik seperti ini ya. Nah, untuk batu lunak, jadi jenis batu itu bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada batu lunak, ada batu sedang, dan ada batu keras ya. Batu lunak itu tegangannya 4 kg cm sampai 8 kg per cm pangkat 2 ya. Yaitu batu alam yang mudah digali dan mudah dipatahkan dengan tanah.
Kalau macam adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa dan aku sekalian melihat batu yang mudah dipatahkan, biasa itu banyak di kebunnya. Kalau kita menggali tanah liat, biasa ada muncul kayak apa namanya, kayak batangan, tapi itu mudah untuk dipatahkan. Itu juga termasuk batu, tapi dia kategorinya adalah batu lunak. Berikutnya adalah batu sedang. Tegangannya itu 8 kg per cm pangkat 2 sampai 18 kg cm pangkat 2. Bagian pecahan patahan mudah dihancurkan dengan palu. Nah, ini itu tanda-tandanya, jadi dia ini sudah mulai agak keras. Nah, biasa mungkin melihat ya, kalau macam misalnya pernah lihat apa namanya, ulekannya atau cobe-cobe ya, cobe-cobe dari batu, itu termasuk adalah batu dengan kategori tegangan sedang, ya, batu yang mudah dibentuk. Nah, berikutnya yang keras itu 16 kg sampai 50 ke atas ya kilogram, yaitu batu alam hanya dapat digali dengan memakai bahan peledak. Nah, ini sudah masuk kategorinya adalah masuk dan sebagainya ini. Saya rasa ini kalau ini bisa kalian dapatkan di internet ya untuk lebih pahamnya sampai ke sana. Berikutnya, nah ini pengolahan batu alam atau pemanfaatan batu alam. Batu gamping termasuk batuan sedimen ya, artinya batuan endapan. Secara kimia batu gamping terdiri atas kalsium karbonat. Pada umumnya deposit batu gamping ditemukan dalam bentuk bukit ya, jadi itu sangat besar ya. Oleh sebab itu teknik pendambangannya dilakukan dalam bentuk tambang terbuka. Jadi batu gamping itu nanti ada penjelasannya di sini yang mana namanya batu gamping itu ya. Atau mungkin saya kasih bayangan bahwa batu gamping itu ini banyak terdapat di Pangkep sana ya, di tambang-tambang semen. Berikutnya, pengolahan batu alam atau pemanfaatannya batu gamping itu dikalsinasi atau dipanaskan pada suhu 600 sampai 900 derajat Celcius. Jadi ingat ya, anak-anakku sekalian, mungkin itu kalian belum sampai ke tahap ini ya, tapi minimal ini bisa mengenal dulu bahwa dalam proses material, memanaskan sebuah material dasar untuk menjadi material lain itu terkadang itu sangat diperlukan. Contoh misalnya ya, pemanfaatan batu alam ini. Dengan cara dipanaskan maka dia bisa menjadi sebuah kapur. Dengan catatan panasnya itu mencapai 600 sampai 900 derajat Celcius ya. Itu kalau batu, kalau besi itu dia itu panasnya itu mencapai 1000 derajat Celcius sampai 1700 derajat Celcius ya untuk melebur sebuah besi. Tetapi kalau untuk melebur sebuah batu cukup dengan maksimalnya itu adalah 90 derajat Celcius. Dan material ini digunakan sebagai perekat hidrolis pada adukan ya, pada adukan atau spasi. Batu gamping juga merupakan bahan baku untuk pembuatan semen Portland ya. Jadi perhatikan ke sini, dia adalah sebagai bahan perekat. Ingat, tujuan semen pada umumnya atau pada umumnya tujuan semen itu adalah untuk merekatkan material satu dengan yang lain ya. Dengan adanya proses kimiawi dengan mencampurkan air. Nah, jadi ini adalah contoh batu alamnya atau batu gamping. Ini banyak kita temukan di Pangkep. Berikutnya adalah dolomit. Ya, terjadi karena proses peresapan unsur magnesium dari laut ke dalam batu. Contohnya seperti ini ya. Nah, orang biasa bilang batu akik ya. Atau ini biasa dibilang permata. Jadi permata itu ada unsur magnesium dari air laut yang masuk ke dalam batu. Jadi dia membuat prosesnya, tapi ingat, saya bahasakan lagi bahwa prosesnya itu terjadi tidak dalam sehari ya. Dia itu berlangsung sampai ribuan tahun, sampai ratusan atau ribuan tahun. Makanya
batu permata itu sangat mahal ya, karena yang dilihat itu adalah sebuah prosesnya dia terjadi. Nah, gitu. Berikutnya gipsum ya. Gipsum ini secara ini umum sekali ya, karena mungkin biasa kita melihat. Tetapi ingat, untuk mendapatkan gipsum ini, dia itu juga berasal dari batu dolomit yang tadi, tetapi dia itu adalah limbahnya. Limbah batu dolomit, kemudian diolah, dipanaskan, hingga bisa dibuat menjadi serbuk ya, serbuk gipsum. Berikutnya marmer, merupakan hasil metamorfose ya dari batu gamping, bersifat tahan terhadap cuaca, mudah dikerjakan, tidak tahan asam, digunakan untuk pelapis dinding. Serasa marmer seperti ini ya. Ini juga banyak kita temukan di Pangkep, karena di sana ada apa namanya, ada pabrik marmer ya. Kalau ada di rekan-rekan mahasiswa belum pernah lihat marmer, di Masjid Agung itu, Masjid Agung Palopo itu lantainya semua adalah marmer. Itulah batu marmer ya. Nah, jadi merupakan hasil metamorfose dari batu gamping. Jadi dia adalah proses alamiah dari batu gamping menjadi sebuah marmer. Berikutnya ada tras ya. Disebut juga sebagai posolon. Terbentuk oleh batuan vulkanik yang banyak mengandung feldspar dan silika seperti andesit dan granit yang telah mengalami pelapukan lanjutan. Jadi tras ini adalah sebuah debu ya. Debu dari batuan vulkanik. Nah, jadi dia seperti ini ya. Karena dia lama, dia mengeras. Ini foto ini ada saya ambil waktu saya ke Madura, ada penelitian di sana. Itu di sana itu ada satu gunung yang dulunya itu adalah sebuah gunung biasa. Dia dalam bentuk apa namanya ini serbuk, tapi karena mengalami pengerasan yang sampai di, apa namanya ini, menurut penelitian ya, dia itu sampai ratusan tahun dia akan mengeras, dan di sana itu yang dijadikan sebagai batu bata ya. Kalau kita di Palopo yang kita gunakan sebagai batu bata terbuat dari tanah liat. Kalau orang di Madura untuk membangun rumah, dia menggunakan tras sebagai material penyusun dinding rumahnya ya. Nah itu. Waktu saya sempat ke sana, sempat saya, oh ternyata yang ini namanya tras. Tapi tras ini juga bisa digunakan sebagai bahan tambah ya, bahan tambah untuk pengeras adukan pada material semen. Contoh misalnya, tras ini dia tuh bisa sangat menyerap air ya. Jadi kalau macam misalnya kita mau tambah cepat untuk semen mengeras, maka terkadang dicampurkan dengan debu tras ini ya, supaya dia cepat mengering adukan semen tersebut. Karena fungsinya ini adalah dia cepat menyerap air. Nah itu. Berikutnya ada namanya andesit ya. Kalau ini biasa orang biasa bilang batu koral atau batu yang biasa dipakai dinding ya. Kalau bahasa pasaran orang biasa batu koral, tapi intinya itu adalah andesit yang biasa kita di dinding-dinding rumah itu ya, atau di dinding pagar. Nah, jadi dia ini memiliki kekerasan itu atau kuat tekannya mencapai 600 sampai 2400 kg per cm pangkat 2 ya. Jadi kuat tekan itu adalah ditekan dari atas ya, seperti ini. Kalau tadi regangan dia ditarik, kalau macam keras dia ditekan dari atas. Ya. Berikutnya sifat-sifat batu alam yang harus dimiliki.
Yang pertama, kekuatan terutama bila batuan tersebut digunakan sebagai material, kekerasan, sifat pengerjaan, perubahan bentuk, basah dan kering, pemuaian termal, daya sekat panas, dan pengaruh api. Saya rasa ini jelas ya, kekuatan terutama bila batuan tersebut digunakan sebagai bahan. Jadi besok atau lusa adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, apabila menjadi kontraktor atau menjadi pengawas, apabila membuat pondasi, perhatikan batunya. Apakah dia batunya layak dijadikan pondasi atau tidak. Ingat, dalam membuat pondasi itu harus memiliki batu yang keras, karena tujuan itu adalah pondasi ini yang menopang seluruh bangunan yang ada di atasnya. Berikutnya lagi ada namanya sifat pengerjaannya, dalam artian bahwa batu ini mudah untuk diangkat, dipindahkan, dan lain-lain sebagainya. Berikutnya perubahan bentuk karena basah dan kering. Karena ada yang biasa itu batu, apabila dia basah, maka dia itu akan licin, ya. Apabila dia kering, maka dia akan mudah terkelupas. Ada juga batu seperti itu. Jadi tapi kalau macam kita di Palopo pada umumnya, kalau kita membangun rumah itu rata-rata menggunakan batu kali. Itu batu kali sudah masuk dalam standar untuk pembuatan pondasi ya. Tetapi kalau macam kita di Makassar, orang membuat batu dari batu pecah untuk dijadikan sebuah pondasi. Batu inilah yang perlu diuji kekerasannya apabila kita melakukan sebuah pembangunan rumah dengan menggunakan batu tersebut. Berikutnya ada namanya pemuaian termal, dalam artian batu tersebut tahan terhadap panas matahari. Berikutnya ada daya sekat panas, apabila terjadi kebakaran, batu tersebut tidak mudah pecah dan adanya pengaruh api ya. Karena ada juga batu itu yang mudah istilahnya apabila dia tergesek, maka dia itu akan mudah menimbulkan api, tapi kita tidak sampai ke sana karena batu itu langka ditemukan, tetapi ada ya. Batu itu biasa mengandung magnesium yang sangat besar sehingga dia mudah terpengaruh dengan api. Apabila dia dibakar, maka batu tersebut akan ikut terbakar ya. Nah, itu. Ya, saya lanjut ya. Ini ada yang ke-8 ya. Nah, ini. Pengaruh cuaca yang biasa kerusakan yang dampak dari batu alam yang digunakan antara disebabkan oleh yang pertama, garam sulfat, gas yang ada di udara, pengaruh air tanah, dan pengaruh karat besi. Jadi perhatikan ke sini ya, masalah garam. Mungkin anak-anakku sekalian, rekan-rekan mahasiswa sekalian, biasa melihat bangunan di pinggir pantai. Kenapa bangunan di pinggir pantai itu banyak yang cepat rusak? Karena batu yang digunakan itu adalah batu berpori ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi material semen yang tidak tahan terhadap pengaruh air, garam. Berikutnya ada namanya pengaruh gas yang ada pada udara ya. Jadi ingat, batu juga itu terkadang juga tidak tahan terhadap udara yang ada di sekitarnya. Maka dia biasa akan pecah dengan sendirinya ya. Kemudian ada pengaruh air tanah, saya rasa pengaruh tanah itu jelas. Nah, kalau macam misalnya besok atau lusa membangun pondasi, perhatikan batu yang digunakan ya. Ingat lagi, perhatikan batu yang digunakan. Karena apalah gunanya pondasi yang kuat tetapi materialnya kurang bagus, maka batu tersebut akan pecah ya. Dan pengaruh karat besi, saya rasa itu sangat jelas ya, karena adanya reaksi dari karat besi sehingga dapat merusak material yang ada dalam batu. Ya ini uji kekerasan ya. Nanti ini pada saat kalian semester atas,
kalian akan mendapatkan hal seperti ini ya. Jadi cara menguji batu itu dengan menggunakan standar industri Indonesia, atau biasa kita menggunakan SNI, Standar Nasional Indonesia ya, atau ISTM ya, banyak, atau DIN dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah standar untuk mengetahui bagaimana sifat batu tersebut ya terhadap kekuatannya. Ya, untuk hari ini mungkin sudah dulu ya, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Untuk absennya, Waalaikumsalam. ya untuk absennya nanti ada saya masukkan di dalam apa namanya di grupnya, silakan diisi. Sebentar dulu, semua aktifkan dulu kameranya, saya screenshot dulu ini. Ya. Aktifkan semua kamerain dulu nak, saya screenshot dulu ya. Ya. Oke, sebentar ya. Ya. Supaya saya bisa nanti lihat, jangan sampai ada yang tidak hadir tapi isi absennya ya. Oke, demikian untuk hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Dike.